Saya Muhammad Iqbal Al-Fajri, kelas 2 MA P9. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer segment dan key partners. Dan saya akan menjelaskan tentang customer segment terlebih dahulu. Yaitu customer segment adalah yang sangat bertujuan untuk membagi market pasar yang sangat luas menjadi market pasar yang homogen. Maksud di sini adalah yaitu agar terciptanya sebuah pasar-pasar yang menjadi terarah dan meningkatkan pelayanan konsumen yang lebih baik, dan bisa kita gunakan untuk merencanakan bisnis dan mengevaluasi semua target-target yang akan kita pasarkan. Seperti halnya contohnya itu adalah para petani. Para petani di sini sangat membutuhkan pupuk-pupuk seperti pupuk organik mungkin atau anorganik, dan bisa kita salurkan barang kita kepada petani tersebut agar barang-barang kita menjadi lebih terarah, dan di sini kita bisa pasarkan kepada daerah-daerah Lampung khususnya atau daerah lain di luar Lampung, maupun bisa jadi kita pasarkan ke berbagai negara, dan bisa kita salurkan kepada para pemilik ladang atau kebun yang pastinya sangat memerlukan pupuk organik atau anorganik tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang key partners. Key partners di sini adalah mencapai keberhasilan dengan meningkatkan rasio peluang. Maksud di sini adalah yaitu kita bagaimana kita bekerja sama untuk bisa mendapatkan keuntungan, sama-sama mendapatkan keuntungan yang baik, dan bisa kita bekerja sama untuk mendapatkan barang-barang yang kita perlukan, dan bisa kita melakukan kerjasama untuk melakukan pemasaran yang lebih baik. Dan contoh dari key partners di sini yaitu bisa kita kerjasama kepada para pihak petani pisang untuk bisa kita ambil kulit pisang tersebut, atau pengepul middleman, ya bisa disebut juga middleman, atau pengepul pisang, kulit pisang atau putri malu untuk bisa kita olah menjadi pupuk organik tersebut, dan bisa kita kerjasama kepada ini adalah sesuatu yang sangat penting pastinya, yaitu kita bekerja sama kepada para pemilik toko pupuk ya pastinya di Lampung atau daerah-daerah lain, dan agar barang-barang kita ini bisa tersalurkan dengan baik dan bisa saling mendapatkan keuntungan satu sama lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian value proposition terdapat 3 item yang termuat di dalamnya. Yang pertama, bahan dasar yang mudah didapatkan, misal dari limbah industri keripik pisang dan rumput putri malu yang banyak dijumpai di lingkungan kita. Yang kedua adalah modal dan harganya yang terjangkau. Yang ketiga, pelayanan yang dapat dilakukan secara online seperti melalui e-commerce untuk memudahkan customer melakukan pembelian. Pada bagian revenue streams, pemasukan kita diperoleh dari penjualan produk pupuk organik dari limbah kulit pisang dan rumput putri malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devriski Putra Deli dengan NPM 19121103331 dari kelas 2 MAP 9.
dari kelompok 6. Ingin mempresentasikan tugas kuliah kewirausahaan tentang membuat bisnis model kanvas. Dan bisnis tersebut yang telah kami dapatkan adalah bisnis pupuk dari limbah kulit pisang. Dan saya di sini mempresentasikan bagian BMC lanjutan, yaitu Channels dan Customer Relationship. Langsung saja, yang pertama ada channel. Channel atau value proposition kepada customer. Ini dimaksudkan adalah bagaimana produk bisnis kami didistribusikan kepada customer. Dan untuk memecahkan masalah tersebut, kami telah menyediakan layanan berupa yang pertama ada layanan delivery order atau layanan pemesanan menggunakan telepon. Yang dimaksudkan adalah customer membeli produk kami menggunakan telepon, yang biaya teleponnya ditanggung oleh toko kami dan biaya pengiriman ditanggung oleh customer. Jadi pembelian produk ini secara tidak langsung namun menggunakan berbasis telepon seluler atau smartphone. Dan yang kedua ada offline shop. Offline shop ini adalah layanan pembelian produk oleh customer secara langsung di toko produk yang telah kami sediakan. Tentu customer dapat membelinya secara langsung kepada toko yang kami buka, tentu dengan target pasar yang dekat-dekat dengan pertanian atau perkebunan. Jadi customer dapat membelinya secara langsung dan memilih produknya secara langsung dan melakukan transaksi pembelian di toko secara langsung. Dan yang ketiga ada online shop. Online shop ini pembelian produk secara online, sama seperti delivery order, namun online shop ini menggunakan aplikasi e-commerce. Dan kami sudah menyalurkan produk-produk kami pada aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan customer ingin membelinya dapat menggunakan aplikasi tersebut. Ini guna untuk menjangkau wilayah luar yang tidak terjangkau oleh layanan delivery order kami ataupun toko yang kami buka. Jadi customer dapat membelinya dari jarak jauh, lalu nanti akan dikirimkan tentunya. Dan yang terakhir ada customer relationship atau membangun hubungan baik dengan customer. Hal ini tentu sangat berguna untuk mendapatkan pembeli dan dapat berlangganan pada toko kami. Dan untuk membangun hubungan yang baik kepada customer, kami juga telah menyiapkan layanan yang berupa yang pertama ada customer service, yang dimaksudkan adalah membantu customer seputar pertanyaan, pengaduan, dan keluhan. Pertanyaan berupa seperti cara penggunaan pupuk dari produk kami, atau pengaduan apa yang menjadi masalah pada produk kami, lalu keluhan apa dampak dari produk kami kepada tanaman atau tumbuhan yang mereka punya. Dan yang kedua ada memberikan promo. Yang dimaksudkan adalah memberikan diskon, bonus, atau undian pada setiap pembelian produk yang dilakukan oleh customer. Hal ini dilakukan untuk menyenangkan hati customer agar dapat tetap berlangganan pada toko dan terus membeli produk kami. Dan yang terakhir ada good service. Yang dimaksudkan adalah merespon setiap customer yang ingin menanya atau membeli seputar produk kami. Dan di fase terakhir good service ini tentu merespon customer dengan cepat dan tanggap, tentunya dengan pelayanan yang ramah. Sekian dari presentasi saya, Devriski Putra Deli. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar dari kelompok 6 kelas 2 MAP 9. Di sini saya
akan menampilkan hasil kerja kelompok kami tentang bisnis model kanvas. Yang kita ambil model bisnisnya adalah pupuk dari kulit pisang. Dan di sini saya juga kebagian dalam blog key research dan key activity. Ya, langsung aja key research. Yang pertama adalah mempersiapkan alat-alat dalam pembuatan pupuk kulit pisang, yaitu blender, bertujuan untuk melarutkan pisang, dan yang kedua adalah mempersiapkan wadah atau ember untuk menaruh bahan-bahan yang lainnya setelah pisang dilarutkan. Yang kedua di bagian key research ini tentu adalah model pengemasan dalam pupuk itu. Yang pertama tentu kita akan memilih karung, karena karung rata-rata digunakan untuk pengemasan dalam pupuk. Dan yang kedua adalah kita memilih logo agar para pembeli mengingat lambang atau logo tentang toko kami, agar mereka selalu teringat kalau kualitas pupuk kulit pisang kita bagus. Jadi orang akan teringat dengan logo toko kami. Dan langsung ke key activity yang berikutnya adalah bagian blok key activity ini. Ya, yang pertama adalah cari klien target marketing. Target marketing kita adalah ibu-ibu, penjual bunga atau pupuk, dan pecinta bunga. Mengapa kami memilih ini? Ini alasannya adalah bagian kedua ini, bagian B. Kita mencari kalangan yang menyukai harga yang murah namun kualitasnya bagus. Tentu pupuk kulit pisang ini adalah inovasi terbaru dan kualitasnya bagus dan harganya terjangkau dalam pembuatan, dalam hal ini dalam jualan juga. Dan mengapa juga kita memilih ibu-ibu? Karena semasa pandemi COVID-19 ini kami sudah mensurvei atau mengobservasi sekarang ibu-ibu atau mama sekarang lagi suka menanam bunga atau merawat bunga akhir-akhir ini. Jadi kita menargetkan ibu-ibu tentu saja penjual bunga atau pupuk. Ya, tentu saja penjual bunga atau pupuk ini untuk menjualkan bunganya atau untuk menjual pupuk, mereka butuh harga yang terjangkau namun kualitasnya bagus. Jika harga murah dan kualitasnya bagus, tentu banyak minatnya, makanya kami menargetkan penjual bunga dan pupuk. Mengapa penjual bunga? Ya, tentu penjual bunga juga butuh pupuk untuk merawat bunga, jadi kita menargetkan juga. Nanti kalian pada bertanya-tanya mengapa penjual bunga, padahal mereka kan bukan penjual pupuk, apa ditargetkan. Dan pencinta bunga ini tentu tidak bisa diabaikan juga ya, karena pecinta bunga pasti memerlukan pupuk yang harganya murah juga dan terjangkau dan kualitasnya bagus. Dan yang kedua bagian key activity ini adalah bahan pupuknya. Yang pertama kita memiliki kulit pisang untuk dalam pembuatan pupuknya atau bahan utamanya, dan air dan bakteri perangsang. Ini bakteri perangsang bisa dalam bentuk bakteri perangsang Stardic atau EM4. Dan yang keempat larutan gula. Kulit pisang ini dan air ini akan di blender nanti ya. Setelah di blender, masukkan dalam wadah atau ember. Baru di situ dicampurkan dengan larutan gula dan bakteri perangsang untuk pemecahan senyawanya. Untuk dalam proses pembuatan itu harus ada pemecahan senyawanya agar bisa digunakan dalam pemupukan. Didiamkan selama 3 atau 4 hari, 5 hari baru bisa digunakan atau langsung dijual. Ya itu saja yang bisa saya presentasikan dari blog key research dan key activity dalam model bisnis
pupuk dari kulit pisang. Jika ada kata-kata yang salah atau kalimat yang kurang sopan atau salah, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Mahardika, mahasiswa Dharma Jaya, NPM 19121103554, kelas 2 MAP9. Tugas kewirausahaan. Saya berada di kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang kami telah buat dari kelompok 6, yaitu bisnis pupuk dari limbah kulit pisang. Di sini saya menjelaskan tentang bagian saya, yaitu cost struktur. Nah, dalam bidang ini mencakup struktur biaya yang menjadi kolektif dari keseluruhan biaya yang harus kami keluarkan dalam menjalankan bisnis ini, perusahaan ini. Untuk yang pertama yaitu ada sewa tempat. Sewa tempat ini kami sudah survei tempatnya, yaitu berada di kisaran 600.000 per bulan. Kami ambil per bulan karena kami belum mendapatkan tempat yang strategis. Bisa jadi memungkinkan kami bisa pindah dari tempat itu. Kemungkinan seperti itu. Jadi kami mengambil untuk per bulan saja. Untuk per tahunnya kami mendapatkan harga di angka nominal 10 juta per tahun. Untuk yang kedua ada tagihan listrik plus tagihan internet, berada di nominal 500.000 per bulan. Untuk tagihan listriknya berada di nominal angka 200.000, dan untuk tagihan internetnya berada di nominal angka 300.000 dengan kecepatan wifi fiber 20 Mbps. Untuk gaji tenaga kerja kami mematok gajinya dengan nominal 1.200.000 maksimal per bulan. Karena di sini kami juga mengerjakan para pekerja ini, para SDM ini, jam kerjanya pun tidak berat dan kerjanya juga itu tidak terlalu berat, tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga gitu. Waktu jam kerjanya pun dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi kami menentukan gaji untuk para pekerja itu cukup masuk akal. Oke, untuk harga desainnya kami membayar 500.000 untuk harga per desain. Desain sudah jadi, total clear tanpa ada biaya tambahan apapun itu. Untuk marketing promosi kami menggunakan promote medsos, yaitu dengan membagikan melalui Instastory, WhatsApp Story, dan lainnya. Itu promote medsosnya itu berlangsung dalam 3 hari, 150.000. Menggunakan akun-akun yang sudah terpercaya untuk membagikan atau promosi ke dunia internet, dunia medsos. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.